proyek tugas akhir. Nah, untuk yang proyek tugas akhirnya ini bisa dilihat dari sini. Nah, untuk tampilan website saya ini di sini untuk website saya itu dibuka akan langsung ditampilkan seperti ini. Lanjut. Nah, untuk deskripsi webnya ini disusun menggunakan HTML dan CSS, JavaScript, dan PHP. Web ini berisikan portofolio data diri pribadi saya sendiri. Ada berapa navbar seperti home, about, education, dan kontak. Tuh. Terus kemudian ada elemen-elemennya juga dari berapa navbar tadi. Untuk gambar desainnya, ada di sini. Untuk gambar desainnya ada di sini. Untuk desain dari webnya yang akan dibangun ini nanti seperti ini. Untuk tampilan desktopnya ini untuk tampilan mobilenya. Begitu. Kemudian lanjut lagi untuk penerapan toolsnya dari pada form PHP-nya ini untuk menerima input form, membuat array data, fungsi save file, dan memanggil fungsi save file. Untuk tools dalam kode HTML ada struktur dasar HTML, formulir kontak, formulir rating, kemudian untuk penerapan tools dalam kode CSS ada reset CSS dan styling body. Untuk penerapan tools dalam kode JavaScript ada sticky navbar, hamburger menu, dan variasi form kontak. Untuk rancangan front end sudah terdapat ini untuk front end-nya bagian header-nya itu seperti ini. Ada navigasi yang berisi tautan menuju bagian-bagian penting seperti home, about, education, portfolio, dan kontak. Untuk header-nya ini ya berisi menu navigasi tadi. Ada div menu ini untuk icon tampilan responsif. Untuk bagian home-nya ada gambar profil, pengenalan singkat, ajakan untuk itu ada section home-nya juga. Ada H1 dan H3 untuk elemen teks yang untuk judul dan deskripsinya. BTN ini untuk tautan bergaya tombol. Itu untuk bagian about, ini ada informasi personal seperti biasa. Kemudian untuk bagian education-nya seperti ini. Untuk bagian portofolionya ada ini untuk listing programnya. Kemudian bagian kontaknya untuk listing programnya seperti ini. Untuk filternya ini seperti ini. Untuk header-nya ini ada di sini bagian header. Dalam teks header-nya. Terus untuk main-nya menggunakan tag artikel ini untuk mengelompokkan berbagai sisi konten seperti home, about, education, portfolio, dan konteks. Ini. Kemudian untuk footer-nya ini nanti ada seperti ini sama seperti yang tadi. Rancangan halamannya untuk header-nya ini berisi 2 menu navigasi untuk desktop dan mobile. Menu navigasi desktop di sebelah kiri dengan style tetap di tempat saat scroll gitu. Bagian home ini memperkenalkan diri dengan gambar profil dan deskripsi singkat.
dan tombol yang mengarahkan pengunjung ke bagian About. Nah, bagian About ini akan menampilkan informasi pribadi seperti nama, umur, kualifikasi, jabatan, dan bahasa. Ada juga tombol untuk mengurus CV. Untuk bagian edukasinya, menampilkan riwayat pendidikan. Untuk portofolio, menampilkan gambar-gambar portofolio dengan efek hovering memperbesar gambar untuk menyoroti. Untuk bagian kontaknya ini ada formulir kontak dan penilaian. Ada dua formulir. Untuk sidebar-nya itu memperlihatkan gambar profil dengan nama dan jabatan. Jadi tetap terlihat. Ada tombol kembali ke atas dan ada footer-nya. Yang kedua ada halaman PHP-nya atau form PHP-nya. Ini untuk mengolah pengiriman formulir ke dalam index.html. Nah, fitur utamanya ada pengolahan fitur kontak, penilaian, dan pesan konfirmasi. Nah, yang kedua ini ada penjelasan kode. Ada form PHP-nya berupa form seperti tadi yang saya bilang, untuk indeks HTML-nya ada seperti tadi. Untuk script JS-nya, JavaScript-nya itu ada navbar stick-nya, hamburger menu, dan validasi formulir kontak. Untuk style CSS-nya, styling umum, header, dan sidebar. Bagian home, about, education, portfolio, dan kontak, dan juga responsif. Di web saya ini menerapkan 4 konsep desain web. Yang pertama ini konsep keseimbangan, jadi mengimplementasikan asimetris, jadi non formal, jadi tidak ada keseimbangan pada sidebar bagian kirinya, hanya ada berada bagian kiri, untuk kanannya itu nggak ada, jadi ini asimetris. Kemudian konsep warnaannya, saya menggunakan warna utamanya itu pink, sedangkan warna latar belakangnya itu saya berikan gelap. Kemudian typografi, saya menggunakan font dari Google Font Nito, jadi seluruh halamannya dalam berbagai ukuran dan gaya. Untuk layout-nya menggunakan berbagai teknik ya, seperti flex box dan positioning gitu, untuk mengatur elemen dengan baik. Dapat script. Nah, untuk script from PHP-nya ini seperti ini. Saya cepatkan saja. Untuk indeks HTML-nya ini mencakup beberapa bagian seperti header, ada 2 navbar untuk navigasi. Kemudian ada informasi tentang diri pengguna, pendidikan, portofolio, seperti yang saya sudah jelaskan dari awal. Untuk kodenya ini seperti ini. Oke, untuk yang bagian HTML itu seperti ini. Kemudian JavaScript ini mengolah 3 fitur utama untuk membuat navbar, kemudian pengaturan menu hamburger, yang ketiga ini validasi formulir kontak. Untuk listing programnya itu seperti ini. Nah, untuk style CSS ini mendefinisikan gaya untuk berbagai elemen di situs webnya. Kemudian untuk listing programnya. Cukup banyak untuk listing programnya. Kemudian ada script perulangan dalam JavaScript atau PHP. Dalam website ini perulangannya ada di PHP-nya. Nah, ada di for each-nya ini. Di sini. Nah, untuk script percabangan ada di keduanya. Uh, untuk yang pertama ini ada if else. Nah, ini ada if. Ini juga di if sini. Yang sudah saya tandai ini merupakan uh, percabangannya. Di JavaScript, di PHP-nya itu seperti ini. Untuk percabangannya ada di sini. Yang saya tandai merupakan percabangan dari PHP.
Nah, ini script mengimplementasikan komponen. Nah, komponennya ada di div. Yang pertama itu div, ada buat header, divnya. Yang kedua ini buat image-nya. Untuk yang ketiga ini buat um, kelas informasinya. Yang ketiga untuk box container untuk riwayat pendidikan atau education-nya. Yang kelima ini, kemudian yang keenam ada untuk read website saya. Script ketujuh untuk bagian di sidebar-nya. Kemudian ada nav yang terdiri dari ini. Untuk di program saya terdapat ini. Untuk navbar-nya ada dua script. Nah, untuk section ada ini. Berarti ini ada total 6 script untuk section. Kemudian ada artikel. Artikel ini untuk mencakup keseluruhan ya, jadi cuma ada satu. Nah, ini mengimplementasikan minimal 2 form isian. Nah, di sini saya menggunakan 2 form juga, form contact me. Elemen isiannya ada name, email, ada 5 ya. Name, email, subject, region, dan message. Nah, untuk scriptnya ada di sini. Yang kedua ada form readme. Form readme ini saya menggunakan elemen isian 5 juga. Ada name, opinion, website help, suggestion, website opinion. Untuk scriptnya ada di sini. Kemudian terdapat implementasi form validation dengan JavaScript dan penjelasannya. Nah, ini elemen HTML yang terlibat. Ada form ID form, input mail dan ID email. Fungsi yang terlibat ada validate input, set error, success is valid email. Nah, untuk penjelasannya, validate input ini memvalidasi input email. Untuk set error ini untuk menampilkan pesan error. Untuk set sukses untuk menampilkan bahwa input ini valid. Nah, is valid email digunakan meriksa apakah forward email ini valid. Nah, ada event listener. Ini ada form add event listener. Ini untuk mengangkat event submit dari form. Untuk scriptnya ada di bagian sini. Kemudian lanjut terdapat script implementasi array. Dalam fungsi PHP ini ada ya bagian konteks ini berisi array ini untuk data input mencakup nama, email, subject, region, dan message. Tuh, dan juga ada di rate ini juga untuk mencakup ABCDE-nya. Functionnya ada save file ini digunakan untuk menyimpan data array ke dalam file. Kemudian ini untuk scriptnya. Kemudian yang ke-15 ada implementasi script program menggunakan konsep sistematik HTML. Ini ada gambarnya, untuk gambarnya nanti seperti ini. Sama seperti apa yang sudah dicontohkan dalam Google Classroom-nya. Ada head, ada body, ada header, ada div, ada artikel, ada aside, ada href, ada footer, ada script, ada body. Kemudian untuk listing programnya seperti ini, kita percepat saja. Nah, ini untuk screenshot tampilan di folder website lokalnya. Di portofolio, di XMPP HTDocs. Di dalamnya ada berapa data juga, image, kemudian ada PHP-nya, ada index HTML-nya, ada JavaScript, dan style CSS-nya. Tampil source code dalam tampilan editor untuk HTML-nya itu seperti ini. CSS-nya seperti ini. Kemudian untuk JavaScript-nya seperti ini. Dan PHP-nya seperti ini. Nah, ini screenshot dari tampilan awal ketika jalankan di browser. Nah, ini ketika kita masih di address bar. Di ini untuk linknya ada localhost / portfolio /. Untuk tampilan utamanya nanti akan langsung menuju ke hero sectionnya yang ada
Jadi nanti langsung muncul ini. Kemudian ketika kita mengklik about, nanti akan menuju ke about yang berisi nama, umur, kualifikasi, post, language, dan lain sebagainya. Dan di sini ada sidebar-nya yang berupa foto profil dan juga berapa deskripsi nama dan deskripsi diri sendiri. Untuk education-nya ada di sini dari SD, SMP, dan SMA. Lanjut, untuk portofolionya ada di sini. Jadi nanti kita apa namanya seperti inilah. Nanti kita buka untuk itunya. Kemudian di sini ada kontak me, berisi kontak info dan juga untuk ketika mau mengontak di website saya bisa lewat sini. Kemudian uh, ada rate me juga untuk nge-rate tentang website saya ini untuk menilai. Nah, di bawahnya ini jadi di sini ada headernya, ada sidebar-nya, terus di sini ada footer-nya. Nah, untuk file di GitLab-nya ini udah ada di bagian sini untuk di GitHub-nya. Untuk di GitHub-nya ada di sini. Baik, sekian. Sekian, terima kasih dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.